Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar kalian pada hari ini? Ibu harap kabar kalian pada hari ini sehat walafiat. Anak-anak, walaupun kita dalam keadaan pandemi COVID-19, kita harus tetap bersemangat, harus tetap ceria. Dan yang paling penting adalah harus menjaga kesehatan. Anak-anak, ibu harap dimanapun kalian berada, anak-anak harus mentaati aturan protokol COVID-19 ini. Anak-anak, pada hari ini Ibu akan menjelaskan materi kelas 1 semester 1. Materi yang Ibu jelaskan pada hari ini ada 3 macam. Yang pertama, menjelaskan perbedaan jenis kelamin, agama, dan suku bangsa. Yang kedua, memberikan contoh hidup rukun melalui kegiatan di rumah dan di sekolah. Dan yang ketiga, menjelaskan pentingnya tata tertib di rumah dan di sekolah. Anak-anak, Ibu akan menjelaskan materi yang pertama yaitu menjelaskan perbedaan jenis kelamin, agama, dan suku bangsa. Anak-anak, setiap manusia di dunia ini pasti memiliki perbedaan satu sama lain. Misalnya, perbedaan kelamin, suku, agama, dan lain-lain. Perbedaan itu seharusnya tidak membuat kita membanding-bandingkan mana yang terbaik dari keduanya ya anak-anak. Namun, kita harus menjadikannya sebagai pelengkap satu sama lain. Anak-anak, ada 3 perbedaan, yaitu perbedaan jenis kelamin. Tuhan menciptakan manusia menjadi 2 jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Contohnya ada gambar di samping ini anak-anak. Kedua jenis tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga dapat kehidupan sehari-hari mereka akan saling melengkapi satu sama lain. Dan perbedaan suku. Anak-anak, di Indonesia ini merupakan salah satu negara yang memiliki banyak jenis suku. Walaupun suku-suku di Indonesia ini berbeda-beda, namun mereka tetap satu di bawah negara Indonesia. Hal ini tercantum pada semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tapi tetap satu jua. Beberapa suku di Indonesia diantaranya adalah yang pertama adalah suku Aceh anak-anak, yang kedua suku Dani, suku Tionghoa, suku Betawi, suku Flores, suku Jawa, suku Bali, suku Asmat, dan lain-lain. Dan berikutnya perbedaan agama. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diikuti oleh pemerintah, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Masing-masing dari ke-6 pemeluk agama ini seharusnya mampu hidup saling berdampingan dengan baik. Nah, anak-anak, materi yang kedua yaitu memberikan contoh hidup rukun melalui kegiatan di rumah dan di sekolah. Anak-anak, apa itu hidup rukun? Apa ada yang tahu? Nah, Ibu akan memberitahunya. Hidup rukun artinya saling menghormati dan menyayangi antara sesama manusia. Contoh menjalin kehidupan yang rukun dalam lingkungan sekolah sebagai berikut. Yang pertama yaitu contohnya meminjamkan alat tulis pada teman yang membutuhkan. Kita tidak boleh pelit-pelit sama teman ya anak-anak. Dan yang kedua, membantu menjelaskan kepada teman yang tidak mengerti. Apabila ada teman-teman kalian semua tidak ada yang mengerti, hendaknya kalian semua atau
anak-anak menjelaskan kepada teman agar teman kalian mengerti materi yang dijelaskan guru di depan ya anak-anak. Dan yang ketiga, tidak ada pertengkaran antara siswa di sekolah. Anak-anak harus menjauhi pertengkaran ya, kita tidak boleh bertengkar, kita semua adalah teman. Yang keempat, hormat dan patuh pada guru. Tidak hanya pada teman-teman sekolah saja yang anak-anak, tentunya kita harus membina kerukunan dengan guru di sekolah. Tidak boleh membantah aturan guru ya anak-anak. Guru adalah orang tua kedua kita dari orang tua kandung kita. Yang kelima, belajar bersama. Hidup rukun di sekolah dapat dilakukan dengan cara belajar bersama ya anak-anak, di rumah maupun di sekolah. Contoh menjalin kehidupan rukun dalam lingkungan rumah dan keluarga sebagai berikut. Yang pertama, saling menghargai pendapat anggota keluarga. Yang kedua, menghormati ayah dan ibu. Anak-anak, menghormati orang tua adalah hal yang sangat penting. Karena apabila kita tidak menghormati orang tua kita, kita akan mendapatkan dosa yang sangat besar. Yang ketiga, makan bersama keluarga. Yang keempat, membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah. Yang kelima, belajar bersama keluarga. Materi yang ketiga yaitu menjelaskan pentingnya tata tertib di rumah dan di sekolah. Anak-anak lihat gambar yang ibu tampilkan ini, itu adalah gambar tata tertib di rumah dan di sekolah. Mengapa kita harus mematuhi tata tertib anak-anak? Tata tertib ada bermacam-macam, yaitu mematuhi tata tertib harus dilakukan untuk menjaga kenyamanan lingkungan dan orang-orang sekitarnya. Selanjutnya, hal ini disebabkan karena tujuan dibuatnya tata tertib adalah untuk menciptakan keamanan serta kenyamanan. Dan hal yang sama juga berlaku di sekolah. Teman-teman, salah satunya adalah dengan datang tepat waktu dan tidak terlambat. Kalau kita datang terlambat ke sekolah, maka hal ini mengganggu kenyamanan teman-teman dan guru-guru yang sudah memulai belajar di kelas. Anak-anak, di sini ibu akan menampilkan pengertian tata tertib menurut para ahli. Banyak ahli yang mengungkapkan pendapat tentang tata tertib. Berikut penjelasannya anak-anak, yaitu menurut Adiwimarta dalam Prayoga tahun 2000. Tata tertib adalah serangkaian bentuk peraturan-peraturan yang harus ditaati dan dipatuhi, serta dilaksanakan oleh masyarakat. Pendapat ini menekankan bahwa tata tertib adalah hal yang wajib untuk dijalankan oleh masyarakat tanpa terkecuali. Anak-anak, ibu ingin bertanya, mengapa kita harus menaati tata tertib di rumah? Nah, ibu akan menjelaskannya ya anak-anak. Karena rumah adalah ruang lingkup terkecil yang harus kita bisa mencetak generasi terbaik dari anggota keluarga di dalamnya. Pentingnya rumah memiliki aturan akan membuat kehidupan berkeluarga menjadi lebih harmonis. Lalu, sebenarnya apa itu tata tertib, anak-anak? Akan tetapi, rumah juga apa saja manfaat tata tertib di rumah dan di keluarga? Yang pertama adalah untuk membina keluarga yang rukun, disiplin, dan harmonis. Yang kedua, mendidik anak-anak menjadi generasi yang taat aturan. Yang ketiga, meningkatkan interaksi antara keluarga dengan baik. Nah, anak-anak, hanya itulah yang bisa ibu jelaskan. Semoga anak-anak di rumah bisa memahami materi yang ibu jelaskan barusan ini.
Ibu harap anak-anak harus taat dengan tata tertib, hidup rukun, dan tidak membeda-bedakan perbedaan agama, suku, dan bangsa. Karena di Indonesia ini, kita ini sama, dan kita ini adalah